Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rama Anggani di channel YouTube saya. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan tugas akhir dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi di sini saya sudah menyiapkan slide presentasi yang mana tugas akhir saya ini berjudul Sistem Informasi Penerimaan Kas Toko Aksesoris Blueberry. Dosen pengampu dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini yaitu yang terhormat Bapak Fitri ST MSc. Baik, langsung saja saya menjelaskan tentang tugas akhir saya ini. Tugas saya pertama pada bab 1 yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang. Latar belakang ini menceritakan tentang latar belakang atau alasan dibentuknya dibuatnya sistem informasi ini, yaitu pada saat ini bisnis usaha kecil dan menengah atau disebut sebagai UKM menjadi salah satu bisnis yang semakin diminati oleh calon pebisnis baru. Dilansir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan jumlah pelaku bisnis UKM pada tahun 2013 sebanyak 57.895.721 unit. Pada tahun 2014 sampai 2016 jumlah usaha kecil dan menengah lebih dari 57.900 unit. Dan pada tahun 2017 jumlah UKM diperkirakan sampai lebih dari 59 juta unit. Dilansir dari jurnal.id. Jumlah pelaku bisnis UKM yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat persaingan bisnis semakin ketat dan menjadi tantangan bagi pelaku bisnis yang merintis usahanya. Nah, kemudian nomor 2, tujuan tugas akhir. Tujuan tugas akhir ini tujuan dibuatnya sistem informasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Melihat apakah sistem akuntansi penerimaan kas yang diterapkan oleh toko aksesoris Blueberry sudah sesuai dengan prinsip sistem akuntansi penerimaan kas. Yang 2. Mengetahui masalah yang terjadi pada sistem akuntansi yang sedang diterapkan dan memberikan suatu rancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang sesuai dengan kebutuhan toko aksesoris. Kemudian teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif dengan mendeskripsikan sistem akuntansi penerimaan kas toko aksesoris Blueberry serta membandingkan dengan prinsip sistem akuntansi penerimaan kas. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah dari pengembangan sistem informasi ini yaitu karena terdapat keterbatasan waktu, maka perancangan yang akan dibuat adalah perancangan input berupa form elektronik penerimaan kas. Jadi disebabkan oleh keterbatasan waktu yang mendesak, maka perancangan atau pembuatan sistem ini hanya akan merancang input berupa form elektronik penerimaan kas untuk memudahkan pencatatan akuntansi khususnya penerimaan kas. Jadi tujuan dari perancangan ini yaitu untuk mempermudah pencatatan akuntansi khususnya penerimaan kas dan akan memberikan hasil berupa informasi akuntansi penerimaan kas bagi toko aksesoris Blueberry. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu daftar pustaka, tinjauan pustaka. Jadi di tinjauan pustaka ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, sistem. Pengertian sistem menurut Hall. Nomor 1, pengertian sistem menurut Hall pada tahun 2007. Sistem adalah kelompok dari 2 atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. Menurut Romney dan Steinberg pada tahun 2015, sistem adalah rangkaian dari 2 atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem memiliki
subsistem yang melakukan fungsi khusus untuk mendukung sistem. Menurut Puspitawati dan Anggadini pada tahun 2011, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu tadi pengertian sistem menurut beberapa para ahli. Kemudian ada karakteristik sistem menurut Jogianto. Menurut Jogianto, pada tahun 2005, suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu A. Komponen suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja untuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. B. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. C. Lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah semua yang di luar batas dari sistem yang mempengaruhi subsistem lainnya. D. Penghubung sistem. Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Kemudian ada pengertian akuntansi menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu definisi akuntansi. Definisi akuntansi menurut Warren pada tahun 2008 yaitu akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan yaitu kreditor, pemasok, investor, karyawan, dan pemilik. B. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan, menurut Kieso pada tahun 2007. Kemudian, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut Sumarsi SR tahun 2002. Kemudian ada pengertian sistem akuntansi. Pengertian sistem akuntansi menurut Mulyadi. Sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sedangkan menurut Warren, Reeve, dan Fest pada tahun 2005, sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan. Jadi itu tadi pengertian sistem akuntansi menurut beberapa para ahli. Kemudian pada bab 3 yaitu analisa dan perencanaan sistem. Pertama ada tinjauan umum. Tinjauan umum ini meninjau secara luas atau secara umum sistem informasi ini. Yaitu pengelolaan keuangan di toko aksesoris Blueberry dilaksanakan dengan pencatatan rutin atas penerimaan kas yang terjadi. Pencatatan penerimaan kas dicatat berdasarkan transaksi penjualan barang dagangan secara tunai yang terjadi setiap harinya. Kemudian nomor 2 yaitu analisa sistem lama. Analisa dan perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas. Studi kasus di Paroki Santoso Gregorius Agung Tangerang. Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem akuntansi penerimaan kas yang dijalankan oleh Paroki Santo Gregorius Agung. Apakah sudah sesuai dengan pedoman dasar keuangan Paroki Keuskupan Agung Jakarta, melihat apakah sistem akuntansi penerimaan
kas yang diterapkan Paroki telah memenuhi kebutuhan dan melakukan. Kemudian analisa sistem baru. Analisa dan perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas. Pada penelitian ini melihat bagaimana deskripsi sistem akuntansi penerimaan kas yang diterapkan oleh PT Rahayu Travel, mencari permasalahan yang muncul dalam sistem akuntansi penerimaan kas yang sedang berjalan dan adanya rancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang dapat memenuhi kebutuhan PT Rahayu Travel. Kemudian analisa dan perancangan sistem pada bab 3 yaitu analisa kebutuhan sistem. Data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama yaitu sejarah perusahaan, kedua struktur organisasi dan deskripsi perusahaan, ketiga prosedur penerimaan kas, keempat dokumen. Kemudian masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini terdapat beberapa diagram, yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Saya akan menjelaskan pertama dari use case diagram. Use case diagram ini menunjukkan sebuah diagram di mana terdapat beberapa aktor. Pertama yaitu pembeli, kedua owner, ketiga karyawan 1, karyawan 2, dan karyawan 3. Pembeli di sini hanya bisa melakukan 3 transaksi seperti login, penjualan untuk pembelian, dan logout. Kemudian ada owner atau pemilik dari perusahaan, bisa ini memiliki hak akses full atau hak akses penuh, di mana dia bisa mengakses semua transaksi. Kemudian ada karyawan 1. Karyawan 1 berperan sebagai asisten dari owner, yang dimana karyawan 1 juga memiliki hak akses yang sama seperti owner. Kemudian ada karyawan 2 dan karyawan 3 sebagai karyawan pokok, dimana karyawan 2 dan karyawan 3 hanya bisa melakukan 2 transaksi, yaitu penjualan dan pencatatan. Kemudian di sini ada activity diagram. Di sini ada ada user dan sistem. Di sini tahapan dari sistem ini adalah langkah-langkahnya. Pertama login. User melakukan login, di mana sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian setelah user melakukan login, user akan diarahkan ke dashboard dari sistem. Kemudian sistem menampilkan halaman dashboard. Kemudian user melakukan pembelian dari sistem. Kemudian sistem melakukan pencatatan dan penyimpanan data ke database. Kemudian user melakukan logout untuk keluar dari sistem, dan sistem menampilkan halaman login kembali. Oke, itu tadi activity diagram. Kemudian di sini ada class diagram. Terdapat beberapa kelas, yaitu kelas pembeli, owner, dan karyawan. Kelas pembeli di sini terdapat dua atribut, yaitu nama dan ID. Kemudian kelas owner terdapat 3 atribut, nama, ID, dan data barang. Kelas karyawan terdapat 3 atribut juga, yaitu nama, ID, dan data barang. Oke, itu tadi hasil presentasi saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, karena kehilafan murni datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri presentasi saya kali ini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.